Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKP Pertanian part 18. Bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya, silakan ditonton ya. Oh ya, untuk video kali ini saya akan khusus membahas tentang pertanian secara umum, lanjutan dari part 7 ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 41. Hasil tanaman pangan real di daerah tropik negara berkembang lebih kurang separuh dari hasil negara berpenghasilan tinggi di daerah beriklim sedang karena A. Kualitas sumber daya rendah, B. Lahan tidak subur, C. Perubahan musim tidak teratur, atau D. Efisiensi fotosintesis di area tropis rendah. Oke, langsung saja kita bahas satu-satu ya. Untuk A. Kualitas sumber daya rendah, itu salah karena petani di daerah tropik sudah mengetahui dan mengikuti perkembangan iptek di bidang pertanian. Jadi salah ya teman-teman. Untuk B. Lahan tidak subur, itu di daerah tropik memiliki banyak lahan subur dan lahan kurang subur, dapat dimodifikasi dengan memberi masukan teknologi pertanian, misalnya pemupukan, pengaturan drainase, dan lain sebagainya. Jadi B juga salah ya. Untuk C. Perubahan musim tidak teratur, itu sistem pertanian dapat disesuaikan dengan musim. Petani mengatur waktu tanam dan panen yang tepat. Jadi C juga salah. Nah, untuk D. Efisiensi fotosintesis di daerah tropik rendah, ini adalah jawaban yang benar karena konversi energi matahari dalam fotosintesis di daerah iklim sedang sekitar 2%, sedangkan pada daerah tropik hanya 0,2%. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 41 adalah yang D ya teman-teman. Oke, sudah paham? Lanjut soal nomor 42. Masalah biotis yang sering ditemukan pada pertanian daerah tropis antara lain A. Lingkungan yang panas dan lembab, B. Hama, penyakit, dan gulma berkembang pesat, C. Tanah kurang subur, atau D. Produktivitas tenaga kerja yang rendah. Baiklah, kita bahas satu-satu ya. Untuk A. Lingkungan yang panas dan lembab, itu merupakan faktor abiotis atau faktor yang tak hidup yang sering menjadi kendala pada tinggi atau rendahnya produksi di daerah tropis. Jadi A ini salah ya. Untuk C. Tanah kurang subur, itu adalah bagian dari faktor abiotis juga yang sering menjadi kendala pada tinggi atau rendahnya produksi di daerah tropis. Jadi C ini juga salah. Untuk D. Produktivitas tenaga kerja yang rendah, itu merupakan faktor penunjang biotis dan abiotis untuk peningkatan produksi dan pendapatan petani. Jadi D ini juga salah. Nah, untuk B. Hama, penyakit, dan gulma berkembang pesat, ini adalah jawaban yang paling tepat karena merupakan faktor biotis atau faktor yang hidup. Jadi nomor 42 jawaban yang tepat adalah yang B ya teman-teman. Oke, sudah paham? Lanjut soal nomor 43. Dalam suatu komunitas, satu spesies tanaman mengeluarkan ekskresi bahan atau zat beracun sehingga menekan pertumbuhan spesies lainnya. Merupakan sifat interrelasi A. Indiferen, B. Bersaing atau kompetitif, C. Penekanan, atau D. Stimulasi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk A. Indiferen, itu adalah satu spesies dengan yang lain tidak saling mempengaruhi. Jadi bukan ya.
Untuk B, bersaing atau kompetitif, itu artinya saling mempengaruhi antar spesies. Seperti kenaikan produksi satu spesies akan mengakibatkan penurunan hasil spesies lainnya. Bersaing untuk efek ruang yang sama. Jadi B ini juga salah. Untuk D, stimulasi, itu adalah saling mempengaruhi tetapi tidak saling merugikan satu dengan yang lainnya. Jadi D ini juga salah. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman, penekanan. Karena ada kata-kata menekan di sini. Oke, sudah paham? Lanjut soal nomor 44. Pola tanam yang mendekati ekosistem hutan di mana vegetasi dengan ketinggian dan bentuk kanopi serta sistem perakaran yang berbeda tumbuh bersama merupakan A. Pola tanam berlorong, B. Pola tanam tajuk bertingkat, C. Pola tanam beruntun, atau D. Pola tanam sisipan. Baiklah, kita bahas satu-satu ya. Untuk A, pola tanam berlorong, itu adalah pada pola tanam ini tanaman semusim ditanam di antara tanaman leguminosa yang berbentuk pohon sehingga dapat berfungsi sebagai naungan bagi tanaman semusim di samping dapat menyediakan mulsa. Itu adalah pengertian dari pola tanam berlorong. Jadi A ini salah ya. Untuk C, pola tanam beruntun, itu pola tanam yang menanam dua atau lebih tanaman secara bergantian di lahan yang sama. Misalnya setelah padi ditanam kedelai. Pola ini digunakan untuk memotong siklus hama, perbaikan struktur dan kesuburan tanah. Nah, ini adalah pengertian dari pola tanam beruntun. Ini juga salah ya teman-teman. Untuk D, pola tanam sisipan, itu pola tanam yang menanam tanaman kedua menjelang tanaman pertama panen. Digunakan antara lain untuk mengantisipasi daerah yang curah hujannya pendek. Jadi D ini juga salah. Nah, untuk B, pola tanam tajuk bertingkat, ini adalah jawaban yang benar karena vegetasi dari berbagai bentuk kanopi, perakaran, dan ketinggian tumbuh bersama. Pola ini diarahkan untuk memanfaatkan lahan, cahaya, dan sumber daya air secara maksimal. Jadi nomor 44 jawaban yang tepat adalah yang B ya teman-teman, pola tanam tajuk bertingkat. Oke, sudah paham. Lanjut soal nomor 45. Menerapkan pemanfaatan lahan dan waktu yang intensif, penganekaragaman jenis komoditas yang diusahakan, peningkatan kualitas tenaga kerja merupakan A. Segi positif pola tanam ganda, B. Segi negatif pola tanam ganda, C. Pola tanam tunggal, atau D. Pola tanam ganda. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk B, segi negatif pola tanam ganda, itu artinya mekanisasi lebih sulit dilaksanakan, populasi hama meningkat terutama tikus dan lain-lain. Jadi ini salah ya. Untuk C, pola tanam tunggal, itu dalam 1 tahun hanya dilakukan penanaman 1 kali dan secara monokultur. Jadi C ini bukan. Untuk D, pola tanam ganda, itu dalam 1 tahun pada lahan yang sama ditanam 2 atau lebih tanaman dari jenis yang sama atau berbeda. Jadi D ini juga salah ya. Nah, untuk A, segi positif pola tanam ganda, ini adalah jawaban yang paling tepat. Oke, sudah paham ya teman-teman. Lanjut soal nomor 46. Tanaman asparagus dapat tumbuh dalam suasana kelebihan air tanpa keracunan bila diimbangi dengan pengaturan aerasi yang baik,
Kondisi pengaturan air seperti ini disebut juga A. Feed capacity, B. Hidroponik, C. Air hygroskopis, atau D. Titik layu permanen. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk A. Feed capacity, itu adalah kondisi di mana kandungan air yang ideal bagi pertumbuhan tanaman. Jadi A ini salah ya. Untuk A. Air hygroskopis, itu adalah kandungan air tanah cukup tetapi tanaman tidak dapat memanfaatkannya. Jadi C ini juga salah. Untuk D. Titik layu permanen, itu adalah keadaan di mana air tidak mencukupi untuk pertumbuhan. Jadi D ini juga salah. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, hidroponik, karena menggunakan pengaturan air yang baik. Oke, sudah paham. Lanjut soal nomor 47. Gas yang dihasilkan oleh pembakaran mesin motor dan di udara bereaksi dengan gas lain untuk menghasilkan oksigen, kemudian bergabung dengan molekul O2 di atmosfer adalah A. O2, B. O3, C. NO2, atau D. SO2. Oke, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Kita bahas satu-satu aja ya. Untuk A, O2 atau oksigen, ini teman-teman semua sudah tahu kalau oksigen adalah gas yang paling banyak terdapat di alam. Untuk C, NO2, itu adalah gas yang dihasilkan oleh pembakaran mesin motor. Untuk D, SO2, itu adalah gas yang dihasilkan oleh pabrik pembakaran batu bara. Ini juga salah ya. Nah, untuk B, O3, ini adalah jawaban yang benar. Karena O3 adalah gas ozon yang sangat berbahaya bagi atmosfer bumi ya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 47 adalah yang B ya teman-teman, O3. Oke, sudah paham. Lanjut soal nomor 48. Kondisi di mana suhu air tanah lebih tinggi dari suhu udara terjadi di daerah tropika dan subtropika dapat dikendalikan dengan pemberian air pada malam hari atau pada dini hari merupakan A. Embun beku ringan, B. Angin turun, C. Angin dari laut, atau D. Angin khatulistiwa. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk B, angin turun, itu merupakan badai tropika yang dapat menyebabkan pertanaman rebah dan rusak. Jadi B ini salah ya. Untuk C, angin dari laut, itu adalah angin di dekat laut yang membawa garam dan dapat merusak pertanaman. Jadi C ini juga salah. Untuk D, angin khatulistiwa, itu adalah angin yang terjadi pada musim tertentu pada garis lintang di atas 10 derajat lintang utara dan lintang selatan khatulistiwa. Jadi D ini juga salah ya. Untuk A, embun beku ringan, itu adalah jawaban yang benar. Jadi nomor 48 jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman, embun beku ringan. Oke, lanjut soal nomor 49. Bagian tanaman yang kaya akan bahan pemacu pertumbuhan seperti auksin, etilen, dan sitokinin adalah A. Biji, B. Akar, C. Batang, atau D. Daun. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk B. Akar, itu banyak mengandung jaringan transportasi air dan udara. Jadi ini salah. Untuk C. Batang, itu berfungsi sebagai support, conducting, dan memproduksi jaringan baru. Jadi ini juga salah. Untuk D. Daun,
itu merupakan tempat kegiatan yang berhubungan dengan fotosintesis dan menjaga kelangsungan hidup tanaman. Jadi D ini juga salah. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A, biji ya teman-teman, karena biji merupakan gudang penyimpanan cadangan makanan. Pada biji jagung diperoleh gas etilen dan sitokinin. Oke, sudah paham? Diingat-ingat, lanjut soal nomor 50. Zat tumbuh yang dapat mendorong elongasi jaringan koleptil tanaman yang disintesa dari triptofan merupakan zat BT jenis A. Auksin, B. Gibberellin, C. Sitokinin, atau D. Etilen. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk B, Gibberellin itu adalah zat BT. Oh ya, zat BT itu adalah zat pengatur tumbuh. Jadi Gibberellin itu adalah zat BT untuk mendorong fase pembungaan, pembelahan, dan pembesaran sel. Jadi B ini salah. Untuk C, sitokinin itu adalah zat BT untuk pembelahan sel, perkecambahan, pertunasan daun. Nah, C ini juga salah. Untuk D, etilen itu adalah zat BT yang mendukung proses pematangan buah dan respirasi klimaterik. Jadi D ini juga salah ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman, auksin. Oke, sudah paham? Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.